April tahun 1994. Seorang diplomat Kanada di PBB menerima telepon darurat dari Rwanda. Suaranya panik, mereka membunuh kami semua. Tolong kirim pasukan, apa saja. Dewan Keamanan harus bertindak sekarang. Diplomat itu berlari ke ruang sidang Dewan Keamanan, meminta rapat darurat. Tapi sebelum dia bisa berbicara, dia sudah tahu jawabannya. Tidak akan ada pasukan dikirim. Tidak akan ada sanksi. Tidak akan ada tindakan apapun. Kenapa? Karena 5 negara dengan kursi istimewa di Dewan Keamanan Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis tidak punya kepentingan di Rwanda. Dan tanpa kepentingan mereka, tidak ada yang akan terjadi. Dalam 100 hari, 800.000 orang dibantai. PBB hanya menonton. Ini bukan kegagalan komunikasi atau birokrasi yang lambat. Ini adalah sistem yang dirancang sejak awal untuk melindungi kepentingan negara besar, bukan menyelamatkan nyawa. Hari ini saya akan membuka tabir salah satu rahasia paling buruk politik global, bagaimana 5 negara menyandera organisasi yang seharusnya menjaga perdamaian dunia, dan mengapa sistem ini terus bertahan meski jutaan orang mati karena kelumpuhan PBB. Perjanjian yang mengkhianati idealisme. Tahun 1945, dunia baru keluar dari neraka Perang Dunia II. 70 juta orang mati, kota-kota hancur. Liga Bangsa-Bangsa, organisasi perdamaian sebelumnya, gagal total mencegah tragedi. Kali ini harus berbeda. Para pemimpin dunia bertemu di San Francisco untuk membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan satu misi mulia, menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Tapi di balik kata-kata mulia itu, terjadi tawar-menawar yang kejam. Negara besar Amerika Serikat, Uni Soviet, China, Inggris, dan Prancis punya leverage. Mereka yang menang perang, mereka yang punya senjata, mereka yang punya uang untuk membangun kembali dunia, dan mereka punya satu tuntutan non-negotiable: kami tidak akan bergabung jika keputusan bisa dipaksakan pada kami. Jadi lahirlah kompromi yang akan mengutuk sistem ini selamanya, hak veto. 5 negara ini menjadi anggota tetap Dewan Keamanan dengan kekuatan untuk membatalkan resolusi apapun dengan satu kata, tidak. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, dengan jujur mengakui, kita membentuk sistem ini untuk melindungi kepentingan kita sendiri. Bukan untuk keadilan, bukan untuk perdamaian, untuk kepentingan nasional. Sejak hari pertama, PBB dibangun di atas fondasi ketimpangan. Negara-negara kecil dijanjikan kesetaraan dan perlindungan hukum internasional. Tapi dalam praktik, mereka hanya pion dalam permainan catur yang dimainkan 5 pemain besar. Dan aturan permainan sederhana, kekuasaan lebih penting dari keadilan. Mekanisme yang melumpuhkan cara kerja veto sangat sederhana dan sangat absurd. Dewan Keamanan punya 15 anggota, 5 tetap dengan hak veto, 10 tidak tetap yang berganti setiap 2 tahun. Untuk meloloskan resolusi, butuh minimal 9 suara setuju. Tapi jika satu saja dari 5 anggota tetap berkata tidak, resolusi gagal. Tidak peduli 14 negara lain setuju. Yang lebih gila, anggota tetap bahkan tidak perlu hadir untuk memveto. Mereka bisa bolos rapat dan itu dianggap veto. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu justifikasi. Bahkan resolusi yang cuma mengatakan kami prihatin dengan situasi ini bisa diblokir. Tidak ada batasan, tidak ada pengawasan, tidak ada cara untuk membatalkan veto. Dan 5 negara ini menggunakan veto bukan untuk perdamaian dunia, tapi untuk melindungi sekutu mereka. Amerika Serikat konsisten memveto apapun yang mengkritik Israel lebih dari 40 kali sejak 1970-an. Rusia memblokir tindakan terhadap Syria 17 kali. China melindungi Myanmar dari kritik genosida terhadap Rohingya. Sistem yang seharusnya mencegah kejahatan perang malah menjadi perisai bagi pelakunya. Rwanda, ketika dunia menonton genosida. Kembali ke Rwanda, April tahun 1994. Pembantaian sudah dimulai, mayat-mayat menutupi jalan, sungai berubah merah oleh darah. Panggilan bantuan dari Rwanda terus berdatangan. Komandan pasukan PBB di lapangan, Jenderal Romo Dallaire dari Kanada, mengirim telegram putus asa, berikan saya 5.000 tentara, saya bisa menghentikan ini. Tapi di New York, di markas besar PBB, diplomat-diplomat berdebat tentang semantik. Apakah ini genosida atau pembersihan etnis? Apakah kita perlu mengirim pasukan atau cukup memantau situasi? Sementara mereka berdebat, 10.000 orang dibantai setiap hari. Dallaire kemudian bersaksi, saya mengirim pesan setiap hari memohon bantuan. Mereka tidak pernah datang. Kenapa? Karena negara-negara besar tidak punya kepentingan di Rwanda. Tidak ada minyak, tidak ada mineral strategis,
tidak ada alasan geopolitik untuk peduli. Amerika Serikat masih trauma dari Somalia tahun sebelumnya dan tidak mau kehilangan tentara lagi di Afrika. Prancis punya hubungan dengan pemerintah yang melakukan genosida. Inggris tidak mau menghabiskan uang untuk konflik suku Afrika. Tidak ada veto formal digunakan karena bahkan tidak pernah ada voting. Negara-negara besar cukup mengulur waktu, berdebat tentang detail prosedural, sampai genosida selesai dengan sendirinya. 800.000 orang mati dalam 100 hari. PBB tidak melakukan apa-apa, dan tidak ada yang dihukum untuk kegagalan ini. Syria, sejarah terulang fast forward ke 2011. Perang sipil Syria dimulai, yang awalnya protes damai berubah menjadi konflik berdarah yang membunuh lebih dari 500.000 orang. Bukti penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil muncul video anak-anak kejang di jalanan, berbusa di mulut, mati perlahan karena gas saraf. Dewan Keamanan membahas resolusi untuk investigasi internasional. 98 negara mendukung, tapi Rusia memveto. Kenapa? Karena pemerintah Syria adalah sekutu Rusia. Pangkalan militer Rusia ada di Syria. Rusia menjual senjata ke Syria. Jadi meski seluruh dunia melihat kejahatan perang, Rusia melindungi kliennya. Resolusi kedua diajukan untuk zona larangan terbang melindungi warga sipil dari pemboman. Rusia memveto lagi. Resolusi ketiga untuk gencatan senjata kemanusiaan agar bantuan makanan bisa masuk. Veto lagi. 17 kali Rusia menggunakan veto untuk Syria. 17 kali jutaan warga sipil ditinggalkan tanpa perlindungan. China ikut memveto beberapa kali, bukan karena peduli dengan Syria, tapi karena tidak ingin menciptakan presiden untuk intervensi kemanusiaan. Mereka takut suatu hari nanti, intervensi serupa bisa digunakan terhadap mereka untuk Tibet, Xinjiang, atau Hong Kong. Jadi jutaan orang Syria menderita karena pertimbangan geopolitik negara ribuan kilometer jauhnya. Upaya reformasi yang dilumpuhkan puluhan tahun. Negara-negara mencoba mereformasi sistem veto. Usulan datang dari semua penjuru dari Afrika, Amerika Latin, Asia. Batasi kapan veto bisa digunakan. Butuhkan minimal 2 negara untuk memblokir resolusi. Atau hapus veto sama sekali dan buat sistem voting demokratis. Tapi semua usulan menghadapi masalah yang sama. Untuk mengubah piagam PBB, butuh persetujuan dari 5 anggota tetap itu sendiri. Ini seperti meminta 5 orang yang punya kekuatan super untuk memberikan kekuatan mereka. Seperti meminta raja untuk turun tahta secara sukarela. Kenapa mereka mau? Liechtenstein, negara kecil di Eropa, punya ide kreatif. Jika negara menggunakan veto, mereka harus menjelaskan alasannya di depan seluruh majelis umum 193 negara. Harus menghadapi pertanyaan, menghadapi kritik, mempertanggungjawabkan keputusan. Usulan ini bahkan diadopsi tahun ke-2022. Tapi tanpa penegakan hukum, ini hanya ritual kosong. Beberapa usulan untuk menambah anggota tetap India, Brasil, Jerman, Jepang, dan representasi Afrika. Tapi ini malah menambah masalah, bukan menyelesaikan. Lebih banyak negara dengan veto berarti lebih banyak yang bisa memblokir tindakan. Dan tentu saja, 5 negara saat ini tidak mau berbagi kekuasaan eksklusif mereka. China memblokir Jepang, Amerika ragu dengan Brazil, Rusia menentang perluasan yang melemahkan posisi mereka. Dilema yang tidak ada solusi mudah inilah dilema yang menyakitkan. Tanpa veto, PBB mungkin tidak pernah ada. Amerika Serikat tidak akan bergabung jika keputusan bisa dipaksakan padanya. Uni Soviet akan keluar jika tidak punya proteksi. Dan tanpa negara-negara besar ini, PBB hanya klub diskusi tanpa kekuatan untuk menegakkan apapun. Tapi dengan veto, PBB dilumpuhkan di saat paling dibutuhkan. Rwanda, Bosnia, Syria, yang mendaftar kegagalan panjang dan penuh darah. Setiap kali genosida terjadi, setiap kali kejahatan perang dilakukan, pertanyaan pertama bukan apakah ini adil, tapi negara besar mana yang akan memveto? Beberapa argue PBB masih penting sebagai forum dialog. Setidaknya negara-negara berbicara daripada langsung berperang. Tapi apa gunanya berbicara jika tidak ada tindakan? Ketika genosida terjadi dan PBB hanya mengeluarkan pernyataan keprihatinan mendalam, apakah ini organisasi perdamaian atau teater politik? Yang lebih tragis, veto menciptakan standar ganda yang menghancurkan legitimasi hukum internasional. Negara-negara kecil dihukum untuk pelanggaran kecil, tapi sekutu negara besar bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Ketika Saddam Hussein menginvasi Kuwait, sanksi datang cepat. Ketika Israel menduduki Palestina puluhan tahun, Amerika memveto kritik. Pesan ke dunia jelas, hukum hanya untuk yang lemah. Pertanyaan untuk kalian, haruskah kita menghapus veto meski itu berarti negara-negara besar mungkin keluar dari PBB? Atau lebih baik PBB yang lemah daripada tidak ada sama sekali? Tulis pendapat kalian di komentar.
Like jika kalian belajar sesuatu tentang politik global yang sering disembunyikan, subscribe untuk konten yang mengeksplorasi struktur kekuasaan yang membentuk dunia kita, dan share ke yang peduli tentang keadilan internasional. Sampai jumpa.